Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Kalau tadi kita sudah bahas, di video sebelumnya sudah dibahas oleh saya tentang sifat-sifat dari periode 3. Sekarang kita membahas soal-soal yang ada di buku yang berkaitan dengan unsur periode 3. Ya, jadi sekali lagi ini adalah perwakilan dari sekian banyak soal yang ada di buku yang berkaitan dengan unsur-unsur periode 3 untuk bahan pembelajaran kalian. Pertama, ya, ini adalah ada yang tahu uh, mengapa aluminium tidak mengalami korosi terus-menerus seperti logam besi? Nah, ini tadi di modul periode 3 itu sudah dijelaskan juga, karena ketika aluminium adalah suatu unsur logam ya golongan periode 3 yang mudah bereaksi dengan cepat di udara membentuk lapisan oksida, di mana AlO3 itu lapisan oksida tadi itu sangat bisa melindungi logam, jadi dia tidak cepat mengalami korosi seperti besi. Lalu berikutnya ini berkaitan dengan fosfor. Fosfor itu adalah suatu senyawa yang bisa juga digunakan oleh bahan pembuat deterjen. Senyawa apa dari fosfor itu dan apa fungsinya? Pada penggunaan deterjen yang dipakai adalah senyawa sodium tripolifosfat atau STPP dan fungsinya sebagai builder. Builder itu adalah suatu senyawa yang difungsikan untuk mengikat lemak dan minyak. Jadi memang cara kerja deterjen itu adalah untuk membersihkan noda yang pada pakaian, di mana pakaian itu ada berbagai jenis noda, terutama kalau berkaitan dengan noda minyak dan lemak, ya, dengan dari berbagai macam sumber penyebab noda tadi. Nanti di sana deterjen itu ada yang tadi nih sodium tripolifosfat, sehingga nanti dia bisa mengangkat atau mengikat lemak dan minyak tersebut lalu diangkat sehingga cucian tersebut menjadi bersih, ya. Soal berikutnya, ini juga pertanyaan masih ada di buku, bagaimana titik didih pada unsur periode 3. Nah, unsur periode 3 itu kita sudah pelajari juga di slide pembelajaran unsur periode 3. Ada 3 wujud unsur periode 3, ada yang sifatnya logam, ada yang sifatnya non-logam, dan ada yang sifatnya semi-logam. Semi-logam sama non-logam. Jadi ada 3 sifat juga, kalau misalnya dari kiri ke kanan, untuk logam itu dia semakin membesar, yang lainnya akan makin kecil. Nah, di mana titik didihnya tinggi pada tingkat maksimum, lalu SI pada SI. SI itu adalah posisinya dia metaloid, ya, lalu dia turun. Jadi memang dari kiri ke kanan dia tadi tinggi, lalu dia turun secara tajam ke arah kanan, jadi mengecil. Ini kalau kita lihat lagi slide di posisi yang ini, ya, posisinya di sini logam, dari kanan ke kiri dia semakin membesar, lalu di sini dia justru mengecil karena posisinya dia itu adalah non logam. Nah, ini adalah pertengahannya. Jadi di sini naik grafiknya, lalu di sini dia akan mengalami penurunan yang tajam berkaitan dengan soal yang di sini. Oke, lanjut. Lalu bagaimana dengan daya reduksi unsur periode ketiga yang daya reduksinya paling kuat, ya? Daya reduksinya yang kuat adalah natrium. Tadi sudah dijelaskan juga, natrium itu mempunyai sifat reduktornya semakin ke kanan. Yang paling kuat adalah natrium, dari kiri ke kanan dia semakin lemah, ya. Jadi logam natrium adalah logam dengan yang berada pada golongan 1A, di mana dia sangat mudah bereaksi dengan air, ya. Nah, sangat mudah bereaksi dengan air, tapi semakin dia ke kanan justru daya reduksinya semakin rendah, berarti natrium, magnesium, aluminium, fosfor, silikon, dan seterusnya dia akan semakin mengecil atau melemah. Lalu berikutnya
Unsur periode 3 yang di alam bisa terdapat di mana saja. Ini sulfur sudah diketahui di kawah pegunungan, di mana kita sering temukan ada pemandian atau air-air yang mengandung belerang, di mana air tersebut suhunya cukup hangat ya, sehingga bisa digunakan juga untuk pemandian. Dan belerang itu juga dia sebagai pembasmi jamur gitu ya. Ada beberapa mungkin masyarakat yang punya penyakit kulit itu bisa mandi di pemandian belerang, di mana memang kandungan belerangnya cukup tinggi. Kalau AR itu argon dalam bentuk gas, maka dia biasanya ditemukannya di udara. Kalau di sekitar itu 0,15% ya. Sudah dibahas juga di uh, slide materi unsur periode 3 sebelumnya. Lalu berikutnya, nah, ini aluminium. Kita bahas ini adalah sifat dari aluminium. Aluminium jika dimasukkan ke dalam asam nitrat, dia akan bereaksi dengan cepat lalu melambat. Nah, ini sama berkaitan dengan yang tadi. Aluminium itu cepat sekali bereaksi dengan udara. Ketika bereaksi dengan udara, nanti membentuk aluminium oksida. Ya, ketika membentuk lapisan oksida tadi, dia yang akan menahan aluminium itu berkarat, atau dia nanti melindungi, karena dia melindungi lapisan aluminium tadi ya, melindungi dari karat atau melindungi dari di sini dengan asam nitrat. Jadi asam itu berarti ya perkaratan itu kan adalah reaksi oksidasi dengan dipercepat itu dengan adanya penambahan asam, dengan adanya udara, oksigen dan seterusnya. Jadi aluminium itu lebih disarankan kalau kita mau memakai benda-benda yang bisa lebih tahan karat atau korosi. Lalu berikutnya, apakah yang benar dari klorida? Nah, sekarang yang kita perhatikan adalah klorida pada unsur periode ketiga dalam urutan natrium ke argon. Klorida itu suatu senyawa bisa membentuk senyawa ion, yang dimana senyawa ion itu dapat menghantarkan listrik pada keadaan cair, misalkan dalam cair atau dalam bentuk larutan NaCl. Nah, larutan NaCl, kalau kalian ingat lagi ketika membahas elektrolisis ya, NaCl itu dia sangat mudah untuk bereaksi dan itu bisa menghantarkan listrik ya. Salah satu percobaan yang elektrolisis itu yang paling mudah itu memang kita melihat peristiwa pada elektrolisis dengan pada larutan natrium klorida ya. Lalu berikutnya, jika oksida yang dilarutkan dalam air yang bersifat paling asam. Nah, ini yang paling asam adalah diklorin hepenta ya, heptaoksida Cl2O7. Jadi kita tahu sifat asam itu makin lama makin ke kanan itu tingkat keasamannya semakin tinggi, di mana paling kanan itu adalah AR tidak masuk asam atau basa kan. Jadi ingat lagi di video pembelajaran sebelumnya berkaitan dengan sifat asam dan basah dari unsur periode 3, di mana aluminium dan magnesium itu nanti dia membentuk basah, yang paling kuat itu adalah dari basah dari NaOH. Lalu nanti silikon itu dia amfoter, lalu berikutnya PS dan seterusnya sampai Cl, itu kekuatan asamnya meningkat. Dan AR itu dia tidak ikut bereaksi dengan asam maupun basah ya, karena sifatnya inert atau dia stabil, tidak sukar untuk bereaksi dengan ion atau unsur lain ya. Lalu berikutnya, pada permurnian silikon dioksida untuk menjadi silika yang mineral paling banyak di kulit bumi, digunakan reaksi apa? Reaksi yang digunakan adalah karbon atau C.
Ya, sampai demikianlah pembahasan soal-soal unsur periode 3. Jika sebelumnya kita sudah membahas materi unsur periode 3, sekarang kita bahas soal-soal yang ada di buku kalian tentang unsur periode 3. Sampai bertemu kembali, semoga sehat semua, jaga diri kalian masing-masing, jangan keluar rumah untuk alas yang tidak penting. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.